Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu yang sangat tinggi yang menyebabkan udara mendistorsi. Suhu seperti ini sudah sangat dekat dengan Green Lotus Core Flames yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini hanya dekat dengannya. Heavenly Flames adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa mereplikasi itu. Titik ini adalah sesuatu yang jelas Xiao Yan sadari di dalam hatinya. Meskipun apa yang disebut Flames Creation Skill itu misterius, itu jauh dari level kemampuan untuk menciptakan Heavenly Flames. Pada yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya, itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Meskipun Xiao Yan berpikir dengan cara ini, Fang Yan dan dua sesepuh dari Demon Flames Valley jelas tidak berpikiran sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan besar oleh api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan Douqi dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, Flames Heavenly Flames yang telah mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam Black Corner Region. Api coklat keabu-abuan itu melengkung dan perlahan-lahan naik. Tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Feng Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah jauh lebih liar dan lebih kejam ketika api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin panas yang bertekanan bergabung bersama dan menyapu menuju Xiao Yan seperti air banjir. Pakaian Xiao Yan berkibar tanpa henti saat dia berdiri dalam tekanan seperti toren. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa, "Kalian bertiga. Meskipun kamu telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah kamu telah melukai diri sendiri sebelum kamu bahkan melukai yang lain?" Fang Yan dengan dingin tertawa ketika dia mendengar tawa Xiao Yan. Kepala Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan Flames Creation Skill untuk menggabungkan dan membentuk Life Transforming Flames ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan banyak luka bakar. Namun, itu tidak dipertimbangkan banyak jika kita mampu merebut selaiva tubuh transformasi Bodhisattva. Jadi jenis api ini diberi nama Life Transforming Flames oleh kalian semua. Flames Creation Skill dari Demon Flames Valley memang unik. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Flames sejati, Life Transforming Flames milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba terhenti. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Ini berlama-lama di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah penarikan api, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah dari bintang 4 Do Huang. Menambahkan ini pada kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli dari levelnya, metode kimia, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam perubahan 3 misteri langit api, dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Do Huang tanpa menggunakan keterampilan Do. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang adalah seorang ahli dengan setengah kaki di level Do Zong. Aku sudah lama mendengar itu kepala Xiao memiliki Heavenly Flames.
Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang kita berpikir tentang itu, api transformasi kehidupan ini dari kita tidak pernah menentang api surgawi sejati. Hari ini, kami akan meminta saran dari Kepala Xiao Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan dalam menghadapi aura melonjak Xiao Yan. Jelas, mereka sudah menyadari itu. Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan-lahan diangkat menjadi busur licik ketika dia mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertempur melawan 3 lawan 1, dia sejujurnya harus menghabiskan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan Doqi untuk bertarung. Sebaliknya, mereka ingin menantang Xiao Yan dengan Heavenly Flames. Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Itu tidak berbeda dengan berusaha menyulitkan diri mereka sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan sekelompok api ditangguhkan tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan api hati teratai Glaze, tapi api surgawi pertama dari Xiao Yan yang dia tidak gunakan untuk waktu yang lama, Green Lotus Core Flames. Heavenly Flames ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat terbiasa mengendalikannya. Api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada sedikit pun perasaan yang tidak familiar dengannya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah ia menampilkan Green Lotus Core Flames. Pada saat ini, Su Qian dan Little Fairy Doctor masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qisan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Ziyan dengan niat jahat. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menundukkan Ziyan. Tatapan Xiao Yan menyapu Moya dan Qisan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah berharap kedua bajingan ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak gadis kecil dengan angka. Ziyan melemparkan tatapannya setelah tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum mantan tersenyum canggung. Suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, "Tenang, aku bisa berurusan dengan 2 orang ini. Tetap tenang dan hadapi ketiga orang tua yang tidak akan mati." Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar suara Ziyan. Melihat itu yang terakhir tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Ziyan sangat misterius. Terlebih, latar belakangnya juga sepertinya tidak sederhana. Dia juga memiliki sejumlah taktik yang tak pernah berakhir. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dong Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan tempurnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Qisan telah bergandengan tangan, itu tidak akan menjadi masalah sederhana untuk menghabisi Ziyan dalam waktu singkat. Kepala Xiao, sekarang bukan saatnya untuk terganggu. Fang Yan tertawa lantang sementara pandangan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya bergerak segera dan api coklat keabu-abuan itu tiba-tiba berubah menjadi burung api setinggi setengah kaki. Burung api mengepakkan sayapnya saat paruhnya yang tajam menyerang Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Burung api coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum itu bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api hijau pucat anehnya diperpanjang sebelum membungkus di sekitar burung api abu-abu keabu-abuan. Mata Fang Yan menjadi sedikit dingin setelah burung api dibungkus.
Segel tangannya bergerak dan burung api dengan cepat melebar seperti balon yang telah diisi dengan udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasak nanti sampai menjadi sedikit ilusi. Hah! Xiaoyan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan pada jaring api yang terbentuk dari Green Lotus Core Flames. Kilau yang tidak biasa berkedip di matanya. Ini api surga palsu, itu 3 tim pria Fang Yan telah menggunakan Doki untuk menciptakan, memang memiliki beberapa kualitas yang unik. Setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames. Namun, apakah Heavenly Flames pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu? Di depan api surgawi asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana itu akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang intens. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Wus! Pengerutan yang ketat dari jaring api menyebabkan suara puci muncul. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Huff! Sebuah dengusan teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia sedikit terluka saat tabrakan api tadi. Xiaoyan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Life Transforming Flames untuk memisahkan dirinya sendiri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya. Jika aku menangkap apa yang disebut Life Transforming Flames dan menggunakan mantra api untuk menelannya, aku ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berevolusi sedikit. Life Transformation Flames yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fang Yan ini bisa dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang telah dilihat Xiaoyan. Selama itu nyala api, Flames mantra akan mampu berkubang dan memperbaikinya. Ini seperti api ungu yang Xiaoyan telah perbaiki saat itu, tentu saja, dengan kelas saat ini mantra api. Menelan sembarang api binatang biasa tidak lagi berguna. Namun, Life Transforming Flames ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa manfaat jika dia menangkapnya. Life Transforming Flames ini terbentuk dari pengumpulan semua Doki yang termasuk dalam Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyum padat di sudut mulut Xiaoyan telah tanpa sadar berubah bahkan lebih padat ketika dia berpikir sampai titik ini. Karena kalian semua ingin bermain dengan api, aku akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri saat bermain dengan api. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Itu sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit untuk Xiaoyan yang memiliki 2 jenis surgawi api. Saudara kedua, saudara ketiga, Fang Yan, yang menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius ketika pikiran ini melekat di hati Xiaoyan. Yang sebelumnya menangis dengan suara tajam, Starfire Phoenix. Kedua tetua Demon Flames Valley sedikit terkejut ketika mereka mendengar jeritan tajam ini oleh Fang Yan. Mereka saling bertukar pandang dan segera mengertakkan gigi mereka. Segel di tangan mereka berubah dan nyala api keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka langsung terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fang Yan benar-benar menggabungkan Life Transforming Flames di dalam tubuhnya, riak energi yang luar biasa intens dengan cepat menyebar dari api coklat keabu-abuan. Zing! Api coklat keabu-abuan berulang kali bergejolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian,
Seruan burung yang jelas tiba-tiba membawa angin panas dari api coklat ke abu-abuan. Awan api berkibar dan burung api besar berwarna abu-abu, dengan ukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan teraglomerasi dalam api coklat ke abu-abuan. Tidaklah mudah untuk menggumpal api menjadi bentuk seperti itu. Kejutan juga terlintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati burung divine yang sangat besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak ke wajahnya saat gumaman lembut terdengar dengan tenang. Phoenix bintang ini seharusnya terbentuk dari api yang diaglomerasi di dalam tubuh 3 orang ini. Karena ini adalah kasusnya, aku akan tanpa basa-basi menerima semuanya. Sebuah burung api besar keabu-abuan coklat mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang sekitarnya akan memancarkan riak kecil setiap kali ini yang disebut Starfire Phoenix mengepakkan sayapnya. Panas, angin liar mendesing di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi dengan keringat seolah-olah seseorang berada di gurun. Wajah-wajah dari kelompok Fang Yan telah jelas berubah jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpal bentuk Starfire Phoenix, yang memiliki sejumlah besar kekuatan destruktif. Meskipun wajah Fang Yan pucat, keganasan di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia tertawa pada Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh. Kepala Xiao. Bagaimana ini Starfire Phoenix milik kita? Bisakah itu dibandingkan dengan Heavenly Flames kamu? Tatapan Xiao Yan melirik wajah lama ditutupi dengan kebencian setan. Sudut mulutnya agak melengkung saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ini gerakan pembunuhan terakhirmu? Sudut mata First Elder Fang Yan berkedut ketika dia mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum ganas di sudut mulutnya melebar. Mungkin kepala Xiao akan mengubah pernyataan kamu setelah kamu merasakan kekuatan Starfire Phoenix milik aku. Ekspresi pertama Elder Fang Yan dengan cepat berubah gelap setelah suaranya terdengar. Seruan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api abu-abu keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Sebuah gelombang suara yang seperti bunyi panas datang menyapu, meniup hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dengan cara seperti gelombang. Phoenix api hitam keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan kejam setelah teriakannya terdengar. Segera, suara susu muncul. Sayap api keabu-abuan padat dikemas segera keluar dari tubuh Phoenix api dan bergegas di Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam api unggun merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas seperti banyak batu-batu kecil yang telah meletus dari gunung berapi, memiliki baik panas maupun kekuatan destruktif yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di muridnya yang hitam gelap. Zing, zing, sebuah penutup api berwarna hijau gelap melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah menembak ke dalam nyala api melingkar ini, segera tampaknya telah bertemu dengan air es saat mereka dengan cepat dipadamkan. Setelah pemadaman api, bulu Douki yang terbentuk secara diam-diam tersebar. Akhirnya, mereka berubah menjadi apa-apa. Bulu api jatuh ke bawah, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan menempatkan tangannya di belakangnya saat pandangannya dengan tenang mengamati Phoenix api keabu-abuan yang sangat besar di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar Douki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu seperti itu sangat dekat dengan Green Lotus Core Flames. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukan api surgawi asli.
Kebanyakan api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung dari tekanan, akumulasi, dan evolusi. Mereka akhirnya akan berevolusi menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan destruktif. Karakter yang merusak, liar, dan kasar ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya mustahil untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakternya yang merusak, liar, dan kejam, bahkan api terkuat selamanya tidak akan bisa menjadi api surgawi. Bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya dapat memaksa binatang lain untuk tunduk? Fang Yan dan dua tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut Life Transforming Flames ke tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu itu bagian yang benar-benar menakutkan dari Flames surgawi bukan hanya suhu yang mengerikan, tetapi properti destruktifnya yang menghancurkan semuanya adalah hal sangat mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud untuk menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua Heavenly Flames asli. Ini tidak diragukan lagi merupakan pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu-bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat itu Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau secara bertahap naik ke wajah mereka. Api transformasi hidup milikmu hanya untuk tingkat seperti itu, ini benar-benar mengecewakanku. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam tutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara lemah. Wajah Fang Yan berwarna hijau dengan kemarahan. Sebuah tampilan ganas segera muncul. Tanpa membalas Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh setan api lembah lainnya saat dia meraung dengan suara seram, api kurban. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah dari Fang Yan. Mereka dengan keras menggigit lidah mereka dan seteguk darah segar berwarna merah terang segera meludahkan. Darah yang meludahkan tidak menyebar. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang berguling di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua tetua itu sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar diludahkan. Jelas, seteguk darah segar ini bukan darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung Douqi paling murni di dalam tubuh mereka. Bruk, Fang Yan menggigit lidahnya ketika dia melihat ini. Segar darah segar keluar. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembak. Akhirnya, tiga kelompok darah teraglomerasi bersama dan membentuk sekelompok darah berwarna coklat tua. Pergi. Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan sekelompok darah cair ditembak. Akhirnya, mendarat di Phoenix api besar itu. Sayap panjang Starfire Phoenix menegang saat darah cair memasuki tubuhnya. Warna darah merah yang tidak biasa meresap dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi merah darah yang tidak biasa. Bau berdarah padat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, ia mewarnai langit ini sampai menjadi merah. Selain itu, aura Phoenix api darah merah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan tiga lainnya, tapi Skyfire Phoenix saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang samar. Bunuh dia. Mata Fang Yan memerah saat dia melihat Skyfire Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyum buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan saat dia berteriak keras. Zing. Mata seperti lubang kosong Skyfire Phoenix berwarna merah tiba-tiba menampakkan warna darah merah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuhnya yang sangat besar itu seperti lembing yang sangat besar karena berotasi liar. Akhirnya, itu mengeluarkan suara siu saat itu bergegas ke depan. Kecepatan Skyfire Phoenix begitu cepat sehingga agak menakutkan. Itu tampaknya memiliki ruang robek karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiao Yan. Kemerahan darah lebat yang melekat di mulut burung Skyfire Phoenix yang tajam, menyebabkannya tampak sedikit aneh.
Kesendirian melintas di mata Xiao Yan ketika dia merasakan kecepatan Skyfire Phoenix. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang kuat ini. Tangan Xiao Yan juga cepat karena pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Segel dibentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api berwarna hijau yang sangat besar tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu membentang dan melilit Skyfire Phoenix yang telah ditagih. Skyfire Phoenix baru saja dikekang ketika mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat bergejolak saat itu berjuang melawan kekuatan besar. Tubuhnya berulang kali mengelupas jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api pedang seperti pedang dari Phoenix api masih menembak ke arah Xiao Yan meskipun api bersih menghentikannya. Berhenti. Mata Xiao Yan tiba-tiba memadat saat dia menjerit keras ketika mulut api tajam itu dengan cepat melebar di dalam mata hitam gelapnya. Cahaya kuat api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, itu mulai mengikat Phoenix api sementara memancarkan gelombang suara retak. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menghapus keringat dingin di dahinya. Dengan segera, dia tersenyum kepada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan menangis dengan keras, "Coagulate." Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan nyala hijau dalam. Selain itu, nyala hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat pada saat nyala api melekat pada tubuh yang terakhir. Api darah yang aneh itu tampaknya telah menemui musuhnya di bawah pelepasan nyala api berwarna hijau. Itu benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda dipadamkan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk manuver Green Lotus Core Flames di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke api Phoenix. Mendesis. Mendesis. Api Phoenix seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik Green Lotus Core Flames. Itu berjuang berulang kali dan teriakan yang menusuk telinga terdengar sedih. "Sulung, cepat tarik api Phoenix." Heavenly Flames bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Api Phoenix tidak dapat bertahan. Seorang tetua dari Demon Flames Valley buru-buru berteriak ketika dia melihat perubahan di Phoenix api. Mereka bertiga memiliki koneksi dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami sadar akan kondisi seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat dipadu dengan wajah hijau marah Fang Yan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti itu menggunakan api untuk menangani Xiao Yan sepertinya merupakan keputusan yang salah. Kekuatan besar dari Heavenly Flames, jauh melebihi harapan mereka. Menarik. Fang Yan tidak ragu-ragu karena pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Api Phoenix berwarna darah di dalam jaring api perlahan berhenti perjuangannya setelah terdengar tangisan Fang Yan. Itu akan terpisah menjadi sejumlah titik cahaya api lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari celah antara jaring api dengan cara yang padat. Kamu benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali. Hari ini, aku pasti akan menangkap Life Transforming Flames milikmu. Xiao Yan hanya tersenyum dingin ketika melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah-celah jaring api itu mulai berputar. Sebuah nyala api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua nyala api berwarna darah kembali. Api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran tinju. Di dalam penghalang api ini adalah sekelompok unik api berwarna darah yang menari lamban. Penampilannya mirip dengan seekor burung yang terperangkap di kandang. Penghalang api berwarna hijau itu ditangguhkan di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu sekelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya meluncur ke kelompok Fang Yan.
Dia tersenyum kecil dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahnya." Xiao Yan akan tanpa basa-basi menerima hadiah berharga ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.